Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Febrianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar fisika modern, dan seterusnya kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Gus Herlinda NIM 19231022 dan rekan saya Heni Dwi Pratiwi dengan NIM 19231026. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu mengenai efek fotolistrik, sinar X, dan difraksi sinar X. Pada materi efek fotolistrik, kita akan membahas mengenai yang pertama sejarah fotolistrik, yang kedua hukum emisi fotolistrik, yang ketiga syarat terjadinya efek fotolistrik, yang keempat penerapan efek fotolistrik, dan juga mengenai rumus beserta contoh soal dari efek fotolistrik. Materi yang kedua, kita akan membahas mengenai sinar X. Adapun poin-poin yang akan dijelaskan yaitu yang pertama sejarah sinar X, yang kedua interaksi sinar X dengan materi, yang ketiga proses produksi sinar X, yang keempat sifat-sifat sinar X, dan yang terakhir aplikasi sinar X. Dan materi yang ketiga yaitu mengenai difraksi sinar X, yang mana poin yang akan dijelaskan yaitu yang pertama mengenai sejarah difraksi sinar X, dan yang kedua metode dari difraksi sinar X. Nah, langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu mengenai efek fotolistrik yang akan dijelaskan oleh Heni Dwi Pratiwi. Kepada Heni dipersilahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Nah, untuk selanjutnya yang saya akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai efek fotolistrik. Dalam efek fotolistrik ini saya akan membahas beberapa poin penting, diantaranya ada sejarah efek fotolistrik, kemudian hukum emisi fotolistrik, syarat-syarat dari efek fotolistrik, penerapan dari efek fotolistrik, dan juga akan ada rumus dan contoh soal dari efek fotolistrik. Untuk yang pertama, kita akan masuk pada sejarah dari efek fotolistrik. Peristiwa dari efek fotolistrik pertama kali diamati oleh fisikawan asal Jerman yang bernama Heinrich Hertz pada tahun 1887. Peristiwa ini berkaitan dengan suatu permukaan logam yang disinari oleh cahaya. Hasil dari penyinaran ini nantinya akan melepas elektron dari permukaan logam. Elektron yang lepas ini dapat diketahui karena muncul arus listrik. Munculnya arus listrik karena cahaya ini kemudian disebut sebagai efek fotolistrik. Menurut Young, cahaya adalah gelombang yang mampu melepaskan elektron karena adanya transfer energi dari cahaya ke elektron. Energi elektron yang lepas dari permukaan logam akan dipengaruhi oleh intensitas cahaya, yakni seberapa terang cahaya tersebut menyinari permukaan logam. Semakin terang cahayanya, semakin besar energi elektronnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum emisi dari fotolistrik. Foton dari sinar memiliki energi karakteristik yang ditentukan oleh frekuensi cahaya. Dalam proses photoemission, jika elektron dalam beberapa bahan menyerap energi dari satu foton dan dengan demikian memiliki lebih banyak energi daripada fungsi kerja dari materi itu dikeluarkan, jika energi foton terlalu rendah, elektron tidak bisa keluar dari materi. Peningkatan intensitas sinar meningkatkan jumlah foton dalam berkas cahaya, dan dengan demikian meningkatkan jumlah elektron, tetapi tidak meningkatkan energi setiap elektron yang dimiliki. Energi dari elektron yang dipancarkan tidak tergantung pada intensitas cahaya yang masuk, tetapi hanya pada energi atau frekuensi foton individual. Ini adalah interaksi antara foton dan elektron terluar. Adapun hukum emisi fotolistrik itu ada 4. Yang pertama, untuk logam dan radiasi tertentu, jumlah fotoelektron yang dikeluarkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang digunakan. Yang kedua, untuk logam tertentu, terdapat frekuensi minimum radiasi. Di bawah frekuensi ini, fotoelektron tidak bisa dipancarkan. Yang ketiga, di atas frekuensi tersebut, energi kinetik yang dipancarkan fotoelektron tidak tergantung pada intensitas cahaya, namun bergantung pada frekuensi cahaya. Dan yang keempat, perbedaan waktu dari radiasi dan pemancaran fotoelektron sangat kecil, yaitu kurang dari 10-9 detik.
Nah, selanjutnya kita masuk pada syarat terjadinya efek fotolistrik. Syarat terjadinya efek fotolistrik ini terdiri atas 3. Nah, yang pertama yaitu panjang gelombang ambang sinar lebih besar dari panjang gelombang. Yang kedua, bahan frekuensi sinar lebih besar dari frekuensi ambang bahan. Yang ketiga, energi foton sinar lebih besar dari energi ambang bahan. Nah, untuk selanjutnya yaitu penerapan dari efek fotolistrik. Penerapan dari efek fotolistrik ini terdapat contohnya yaitu beberapa. Yang pertama itu ada dari penerapannya di mesin fotokopi, di mana lampu Xbox menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan yang akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui 2 buah roll panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempelkan alat pada kertas. Dan seterusnya drum akan berputar. Nah, yang kedua itu ada doubling film. Suara doubling film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung menghasilkan film bersuara. Nah, yang ketiga itu ada kamera CCD dan backbone. Kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel dan pemindai kode batang yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Kamera mengubah data-data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor di layar ponsel kita. Nah, yang keempat itu ada pada kalkulator. Kalkulator menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi kalkulator ini. Nah, penerapan yang terakhir itu pada detektor asap. Partikel asap di udara akan mengurangi intensitas cahaya yang menjadi fotosel. Intensitas cahaya yang terhalang partikel cahaya akan mengurangi jumlah elektron yang diemisikan sehingga arus listrik yang mengalir menjadi berkurang dengan berkurangnya arus listrik ini. Maka dijadikan sebagai indikator supaya alarm diaktifkan. Selanjutnya kita masuk pada rumus dan contoh soal dari efek fotolistrik. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu pada rumus dari efek fotolistrik ini. Terdapat 5 rumus dari efek fotolistrik yang kami bahas. Yang pertama itu ada rumus energi kinetik pada efek fotolistrik. Energi kinetik yang terjadi pada efek fotolistrik bergantung pada muatan elektron dan potensial henti. Rumus untuk energi kinetik pada efek fotolistrik ini antara lain energi Eka maksimal sama dengan E dikali V0, di mana E adalah muatan elektron dengan satuan Coulomb dan V0 adalah potensial henti dengan satuan volt. Potensial henti ini terjadi saat nilai sama dengan 0. Nah, rumus yang kedua yaitu rumus frekuensi ambang. Rumus frekuensi ambang ini diartikan sebagai nilai frekuensi foton terendah yang mampu menimbulkan efek fotolistrik, di mana rumus frekuensi ambang ini antara lain V0 sama dengan Pi per H, di mana H adalah konstanta Planck dan Pi adalah fungsi kerja. Nah, untuk yang ketiga itu ada rumus energi kinetik pada teori kuantum. Nah, rumus ini terbagi atas 2. Yang pertama itu adalah rumus energi kinetik maksimum pada elektron yang terbebas, yaitu ada dengan rumus Eka max sama dengan HF dikurang T, dengan H adalah konstanta Planck, F adalah frekuensi foton, dan P adalah fungsi kerja. Fungsi kerja adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh elektron agar bisa menempel pada logam. Nah, untuk yang kedua itu ada rumus dengan mensubstitusikan rumus frekuensi ambang pada rumus Eka maksimal yang diperoleh rumusnya yaitu Eka max sama dengan H dalam kurung F dikurang F0. Nah, untuk rumus yang kelima itu ada rumus panjang gelombang. Berdasarkan frekuensi ambang, dapat pula diketahui panjang gelombang itu dengan rumus lambda 0 sama dengan
C per V0 atau sama dengan HC per Pi. Dengan lambda 0 adalah panjang gelombang, C adalah kecepatan cahaya dengan nilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan HC sama dengan 1240 eV/nm. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu tentukan energi kinetik elektron yang keluar dari suatu logam yang memiliki frekuensi kerja sebesar 5 dikali 10 pangkat 14 Hz dan diberi cahaya yang berfrekuensi 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa F sama dengan 8 dikali 10 pangkat 14 Hz, F0 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 14 Hz, dan perlu diketahui bahwa ketetapan dari konstanta Planck itu adalah 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Sehingga energi kinetik elektron itu adalah dapat kita cari menggunakan rumus EK sama dengan H dikali dalam kurung F kurang F0, di mana EK sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikali dalam kurung 8 dikali 10 pangkat 14 dikurang 5 dikali 10 pangkat 14. Maka EK sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikali 8 kurang 5 dikali 10 pangkat 14. EK sama dengan 6,6 dikali 3 dikali 10 pangkat min 20, sehingga dapat dihasilkan EK sama dengan 19,8 dikali 10 pangkat min 20. Jadi energi kinetik elektron yang keluar dari logam tersebut adalah 19,8 kali 10 pangkat min 20 Joule. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu jika suatu logam mempunyai fungsi kerja sebesar 3,7 eV dengan E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C dan H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Js, maka tentukan besar frekuensi ambang dari logam tersebut. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa Pi sama dengan 3,7 eV dan E-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Gs. Frekuensi ambang dari logam tersebut dapat dicari dengan rumus frekuensi ambang, yaitu F0 sama dengan Pi per H, di mana F0 sama dengan 3,7 dikali 1,6 dikali 10 pangkat min 19 per 6,6 dikali 10 pangkat min 34. Maka didapat F0 nya sama dengan 8,9 kali 10 pangkat 14, atau kita bulatkan saja menjadi 9 dikali 10 pangkat 14. Jadi nilai frekuensi ambang dari logam tersebut sekitar 9 dikali 10 pangkat 14 Hz. Nah, mungkin itu saja materi pertama, yaitu tentang efek fotolistrik yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, Gus Herlinda. Kepada Gus Herlinda, dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Heni. Selanjutnya yaitu mengenai sinar X dan difraksi sinar X yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, yang pertama yaitu sejarah dari sinar X. Sinar X merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak gelombang radio. Nah, karena sinar X memiliki energi yang lebih daripada cahaya tampak, maka sinar X dapat menembus tubuh manusia. Nah, orang yang pertama kali menemukan sinar X adalah Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Yang mana pada suatu malam Rontgen tengah melakukan percobaan dengan sinar katoda untuk menguji fenomena cahaya yang ditemukan pada percobaan sebelumnya. Rontgen sebelumnya memasang sebuah layar yang telah dicatat dengan barium platinosianid yang kemudian diketahui dapat berpendar di hadapan sinar X dan tabung krokes. Lalu dibungkus dengan karton hitam untuk menutupi peredaran sinarnya. Tiba-tiba ia melihat adanya cahaya hijau pada jarak sekitar 1 meter. Menurut perkiraan sebelumnya, sinar katoda seharusnya tidak dapat mencapai layar, tetapi nyatanya bisa. Bahkan ketika Rontgen menempatkan kertas karbon atau sepotong kayu di antara tabung krokes dan layar, sinar tetap bisa mencapai layar.
Dia telah menemukan bentuk baru radiasi elektromagnetik, tetapi karena tidak tahu sinar jenis apa itu, maka Ronsen hanya menyebutnya dengan X. Cobaan berikutnya, Ronsen menemukan bahwa objek dengan ketebalan berbeda apabila ditempatkan di jalur sinar ini, maka akan menunjukkan variabel transparansi saat direkam pada pelat fotografi. Nah, secara kebetulan, pada suatu momen, tangan istrinya berada di jalur sinar di atas pelat foto tersebut. Nah, setelah pelat foto dikembangkan, Ronsen mengamati gambar tangan sang istri yang menunjukkan bayangan yang terdiri dari tulang tangan dan juga cincin yang dikenakan oleh Nyonya Ronsen dan juga dikelilingi oleh penumbra daging yang lebih mudah ditembus sinar dan oleh karenanya menimbulkan bayangan yang lebih redup. Nah, begitulah sejarah ditemukannya sinar X oleh Wilhelm Conrad Ronsen. Nah, berikutnya yaitu interaksi sinar X dengan materi. Yang pertama yaitu interaksi sinar X dengan elektron, yang mana dapat terlihat pada gambar. Ketika sinar X menumbuk suatu elektron, maka sinar X tersebut dihamburkan oleh elektron ke segala arah. Fenomena hamburan sinar X oleh elektron dapat diterangkan dengan teori hamburan Thomson dan teori hamburan Compton, yang mana terdapat perbedaan antara kedua teori tersebut. Pada teori Thomson, sinar X yang dihamburkan oleh elektron bersifat koheren, yaitu memiliki frekuensi sama dengan sinar X yang datang. Sedangkan pada teori Compton terdapat perbedaan panjang gelombang antara sinar X yang dihamburkan, sehingga terjadi perubahan energi atau disebut hamburan non-elastis. Yang kedua yaitu mengenai interaksi sinar X oleh atom, yang mana satu atom elektron diasumsikan memiliki keadaan energi yang berbeda-beda. Jika interaksi elektron dengan sinar X menyebabkan keadaan elektron tidak berubah, maka foton yang diemisikan oleh atom memiliki panjang gelombang yang sama dengan foton yang datang. Karena itu, hamburan yang dihasilkan bersifat koheren. Namun sebaliknya, jika interaksi elektron dengan sinar X menyebabkan elektron mengalami perubahan tingkat energi, maka foton yang dihamburkan memiliki energi yang berbeda dengan foton yang datang. Yang ketiga yaitu interaksi sinar oleh padatan. Ketika sinar X menumbuk suatu atom, maka terjadi hamburan ke segala arah. Namun ketika atom-atom berada dalam formasi, maka arah hamburannya hanya tertentu saja. Hal ini karena sinar X yang datang mengalami interferensi konstruktif dan destruktif akibat penataan atom yang teratur dalam kristal tersebut. Selanjutnya yaitu proses produksi sinar X. Proses produksi sinar X dapat kita amati pada gambar, yang mana proses produksi sinar X dilakukan dalam suatu tabung yang berisikan mekanisme untuk mempercepat elektron dan menabrakkannya pada anoda. Dalam tabung yang terdapat katoda yang memiliki banyak elektron di dalamnya. Saat filamen dipanaskan, katoda akan melepaskan awan elektron. Generator kemudian dinyalakan untuk memberikan beda potensial tinggi antara katoda dan anoda. Beda potensial yang tinggi menyebabkan loncatan elektron atau percepatan laju elektron. Nah, elektron yang telah dipercepat kemudian akan menumbuk anoda yang berupa tungsten, mengalami perlambatan dan perubahan arah. Tumpukan tersebut mengubah energi kinetik elektron dan mengubahnya menjadi panas. Kita masuk kepada sifat-sifat dari sinar X. Ada beberapa sifat-sifat dari sinar X. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak dapat dilihat oleh mata, bergerak dalam lintasan lurus dan dapat mempengaruhi film fotografi sama seperti cahaya tampak. Yang kedua, daya tembusnya lebih tinggi daripada cahaya tampak dan dapat menembus tubuh manusia, kayu, serta beberapa lapis logam tebal. Yang ketiga, dapat dipergunakan untuk membuat gambar bayangan sebuah objek pada film fotografi atau radiografi. Yang keempat, sinar X merupakan gelombang elektromagnetik dengan energi sebesar E sama dengan H dikali V.
Yang kelima, orde panjang gelombang sinar X ini sekitar 0,5 Armstrong hingga 2,5 Armstrong, sedangkan orde panjang gelombang untuk cahaya tampak sebesar 6.000 Armstrong, sehingga letak sinar X dan diagram spektrum gelombang elektromagnetik adalah antara sinar ultraviolet dan sinar gamma. Yang keenam, satuan panjang gelombang sinar X dinyatakan dalam dua jenis satuan. Yang pertama yaitu Armstrong, dan yang kedua satuan sinar X, yaitu X-U sama dengan X unit. Yang ketujuh yaitu persamaan panjang gelombang untuk medan listrik sinar X yang terpolarisasi bidang adalah E sama dengan A dikali sin 2V dikali X per lambda dikurang CT. Yang terakhir yaitu aplikasi sinar X. Nah, yang pertama dalam bidang kesehatan. Aplikasi sinar X dalam bidang kesehatan ini dapat dilihat dalam penggunaan alat CT scan, alat ronsen portable, dan juga pada alat ronsen untuk gigi. Seperti semua jenis tes kesehatan, sinar X sebaiknya hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seseorang, agar tidak menimbulkan risiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Adapun manfaat sinar X dalam dunia kesehatan antara lain, yang pertama, menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien atau mendiagnosis suatu penyakit. Yang kedua, menemukan lokasi benda yang tidak sengaja tertelan. Yang ketiga, sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. Yang keempat, mensterilkan peralatan medis. Dan yang kelima, melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Aplikasi yang kedua yaitu dalam bidang industri. Selain dalam bidang kesehatan, sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri. Sinar X biasanya digunakan untuk mesin untuk makanan kaleng dan wadah kaca, dan juga pada mesin untuk makanan tanpa kemasan. Adapun manfaat sinar X dalam bidang industri, yang pertama yaitu membantu menemukan kerusakan-kerusakan. Yang kedua, sebagai alat mesin mikroskopik. Yang ketiga, memperbaiki retakan atau kerusakan pada mesin industri. Yang keempat, menghilangkan materi berbahaya dari produk kaleng, makanan laut, dan produk lainnya. Dan yang kelima, memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Aplikasi yang ketiga yaitu dalam bidang keamanan. Sinar X juga dapat dimanfaatkan pada bidang keamanan. Sinar X berguna untuk mendeteksi benda keras seperti senjata tajam atau bahan peledak. Contohnya yaitu saat sebelum masuk bandara, hotel, ataupun pusat perbelanjaan ada pemeriksaan barang bawaan untuk memastikan bahwa barang yang dibawa oleh penumpang atau pengunjung itu tidak berbahaya. Aplikasi berikutnya yaitu dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, sinar X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu, sinar X juga dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Manfaat sinar ultraviolet dalam bidang pertanian sebagai salah satu bahan proses pembuahan dipadukan dengan sinar X akan membantu mendapatkan hasil produksi yang lebih baik. Dan aplikasi sinar X yang terakhir yaitu dalam bidang riset dan ilmu pendidikan. Dalam bidang ini, sinar X bisa digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda. Salah satu contohnya yaitu untuk memeriksa struktur kristal. Nah, berikutnya yaitu materi difraksi sinar X. Yang pertama, sejarah difraksi sinar X. Difraksi sinar X adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Difraksi sinar X pertama kali didapatkan oleh Max van Loo pada tahun 1962. Van Loo berpendapat jika sebuah kristal tersusun atas atom-atom secara periodik dengan jarak antar atom yang berkisar antara 1-2 Armstrong, maka atom-atom ini dapat dianggap berperilaku sebagai celah dalam peristiwa difraksi.
Selain itu, jika sinar X merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sebanding dengan jarak antar atom dalam kristal, maka menurutnya dapat saja terjadi peristiwa difraksi sinar X oleh atom-atom yang terdapat dalam kristal. Melalui arahannya, dilakukan sebuah eksperimen untuk menguji hipotesisnya mengenai difraksi sinar X. Eksperimen ini memberikan bukti yang cukup memuaskan untuk dapat menjelaskan kealamian sinar X dan keperiodikan susunan atom yang berada dalam sebuah kristal. Kemudian, penelitian ini dilanjutkan oleh dua fisikawan Inggris yang bernama William Lawrence Bragg dan William Henry Bragg. Melalui eksperimennya, mereka dapat menjelaskan peristiwa difraksi sinar X ini secara matematis dan lebih sederhana dibandingkan dengan Van Law, sehingga karya mereka mudah dipahami oleh masyarakat awam. Nah, inilah bentuk skema difraksi sinar X. Dari skema ini dapat dilihat jika seberkas sinar X dijatuhkan pada sampel kristal, maka bidang kristal itu akan membiaskan sinar X yang memiliki panjang gelombang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal tersebut. Sinar X dibiaskan dan ditangkap oleh detektor, kemudian diterjemahkan sebagai sebuah puncak difraksi. Semakin banyak bidang kristal yang terdapat dalam sampel, semakin kuat intensitas pembiasan yang dihasilkan. Tiap puncak yang muncul pada pola difraktogram mewakili satu bidang kristal yang memiliki orientasi tertentu dalam sumbu 3 dimensi. Puncak-puncak yang didapatkan dari data pengukuran ini kemudian dicocokkan dengan standar difraksi sinar X untuk semua jenis material. Nah, yang terakhir yaitu metode difraksi sinar X. Yang pertama, metode Law merupakan metode difraksi yang pertama kali digunakan. Terdapat dua variasi dalam metode Law, yaitu metode transmisi Law atau transmission Law method dan metode back reflection Law method. Yang pertama itu transmission Law method. Dalam metode ini, lapisan fotografi diletakkan di belakang kristal, sehingga berkas difraksi direkam dari arah depan. Metode ini disebut metode transmisi karena berkas yang didifraksikan melewati kristal. Yang kedua, back reflection Law method. Dalam metode ini, lapisan fotografi diletakkan antara kristal dan sumber sinar X. Sinar X yang dihasilkan dari sumber datang melalui sebuah lubang yang terdapat dalam lapisan fotografi. Sinar X yang didifraksikan dalam kristal direkam dari arah belakang. Yang kedua yaitu metode rotasi kristal. Dalam metode rotasi kristal, sebuah kristal tunggal diletakkan di salah satu sumbu atau beberapa arah kristalografi yang penting yang tegak lurus terhadap berkas sinar X monokromatik. Sebuah film silinder diletakkan mengelilingi sampel dan kristal dirotasikan di sekitar arah yang dipilih. Sumbu dari film bertepatan dengan sumbu rotasi kristal. Selama kristal berotasi, maka seperangkat bidang kisi tertentu akan membentuk sudut Bragg untuk merefleksikan berkas sinar X monokromatik sehingga terbentuk berkas refleksi. Berkas yang direfleksikan ini akan membentuk permukaan kerucut imajiner, tetapi sekarang sumbu kerucut bertepatan dengan sumbu rotasi. Nah, ketika film diposisikan dalam bidang datar atau arah horizontal, hasilnya adalah bintik-bintik pada film. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Yang ketiga yaitu metode serbuk. Dalam metode serbuk, kristal yang akan diuji direduksi ukurannya hingga menjadi serbuk yang sangat halus dan diletakkan pada sebuah berkas sinar X monokromatik. Masing-masing partikel dari serbuk ini merupakan sebuah partikel yang sangat kecil sekali, atau merupakan kumpulan dari kristal kecil yang diorientasikan secara acak terhadap berkas datang. Hasilnya adalah setiap isi bidang yang disusun dapat direfleksikan. Nah, yang keempat yaitu metode difraktometer. Spektrometer sinar X dapat juga digunakan sebagai peralatan untuk melakukan analisis difraksi. Peralatan ini dikenal dengan nama difraktometer. Dalam eksperimennya, difraktometer selalu menggunakan radiasi monokromatik dan pengukurannya dapat dibuat dengan menggunakan sampel kristal tunggal ataupun polikristal. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai sinar X dan difraksi sinar X dan juga efek fotolistrik yang telah dijelaskan oleh saudari Heni.
Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan menambah wawasan teman-teman semua. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.